Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Kali ini kita akan membahas tentang vitamin. Namun sebelumnya, saya berharap para siswa semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran baik di sekolah maupun di luar rumah. Pada video ini kita akan membahas tentang vitamin. Nah, apa itu yang namanya vitamin? Saksikan video berikut untuk mengetahui fungsi vitamin dan penyebab kekurangan vitamin. Berikut adalah video tentang vitamin. Kita langsung saja menuju ke materi, yaitu vitamin terdiri dari vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan vitamin? Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup, dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Berikut akan kita bahas tentang vitamin yang larut pada air. Nutrisi, fungsi, dan sumber. Vitamin B1 atau tiamin fungsinya bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi, penting untuk fungsi saraf. Sumber ditemukan hampir di semua makanan, bergizi dalam jumlah moderat, daging, gandum, atau roti, dan sereal, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Vitamin B2 atau riboflavin. Fungsi bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi, penting untuk penglihatan dan kesehatan kulit. Sumber susu dan produk olahan susu, sayuran berdaun hijau, roti, gandum, dan sereal. Vitamin B3 atau niacin. Fungsi bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi, penting bagi saraf, sistem pencernaan, dan kesehatan kulit. Sumber daging, unggas, ikan, gandum, roti, sereal, sayuran, terutama jamur asparagus dan sayuran berdaun hijau. Selai kacang. Asam pantotenan. Fungsi bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi. Sumber hampir terdapat di semua bahan makanan. Biotin. Fungsi bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme energi. Sumber terdapat di hampir seluruh bahan makanan, juga diproduksi di saluran usus oleh bakteri. Vitamin yang larut pada air. Vitamin B6 atau piridoksin. Sumber bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme protein. Vitamin yang larut pada air. Vitamin B6 atau piridoksin fungsi bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme protein, membantu pembentukan sel darah merah. Sumber daging ikan, unggas, sayuran, buah-buahan. Asam folat. Fungsi bagian dari enzim yang diperlukan untuk membuat sel-sel baru dan DNA, terutama sel darah merah. Sumber sayuran berdaun hijau dan kacang-kacangan.
biji-bijian, jus jeruk, hati. Vitamin B12 atau kobalamin fungsi bagian dari enzim yang diperlukan untuk membuat sel-sel baru penting untuk fungsi saraf. Sumber: daging, unggas, ikan, seafood, telur, susu, dan produk olahan susu. Hampir tidak ditemukan dalam makanan nabati. Vitamin C atau asam askorbat. Fungsi: antioksidan, bagian dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme protein, penting bagi sistem kekebalan tubuh, membantu dalam penyerapan zat besi. Sumber: hanya ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran, terutama buah jeruk, sayuran dalam keluarga kubis, melon, stroberi, paprika, kentang, selada, pepaya, mangga, dan kiwi. Vitamin yang larut pada lemak. Nutrisi: vitamin A atau prekursor beta-karotin. Prekursor A akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin. Fungsi: diperlukan untuk penglihatan, kulit yang sehat dan selaput lendir, pertumbuhan gigi dan tulang, sistem kekebalan tubuh. Sumber: vitamin A dari sumber hewani, retinol, susu, keju, krim, mentega, margarin, telur, hati. Beta-karotin dari sumber nabati, berdaun, sayuran hijau tua, buah berwarna oranye gelap, aprikot, melon, dan sayuran lainnya seperti wortel, labu, ubi jalar. Vitamin D. Fungsi: dibutuhkan untuk penyerapan kalsium, disimpan di dalam tulang. Sumber: kuning telur, hati, ikan berlemak, susu margarin. Ketika terkena sinar matahari, kulit bisa membuat vitamin D sendiri. Vitamin E. Fungsi: antioksidan, melindungi dinding sel. Sumber: kedelai, jagung, sayuran berwarna hijau, gandum, produk olahan gandum, hati, kuning telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Vitamin K. Fungsinya dibutuhkan untuk pembekuan darah. Sumber: sayuran berwarna hijau dan sayuran dalam keluarga kubis, susu, juga diproduksi di saluran usus oleh bakteri. Rakitis adalah penyakit pertumbuhan tulang pada anak yang umumnya disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Gejala utama penderita rakitis adalah pelunakan atau pelemahan tulang. Tulang yang rapuh ini menyebabkan penderita rakitis menjadi lebih rentan mengalami patah tulang. Pellagra adalah penyakit di mana seseorang secara kronis kekurangan vitamin B3 pada makanan yang diasupnya, disebabkan penurunan niacin atau triptofan pada tubuh. Kemudian dimungkinkan adanya peningkatan leusin. Dimungkinkan juga terjadinya masalah pada metabolisme tubuh dan sindrom karsidoid. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat mengetahui apa itu vitamin. Ayo, ada yang tahu? Boleh silakan tulis di kolom komentar. Nah, vitamin adalah sumber nutrisi yang diperlukan tubuh kita. Vitamin ini untuk menunjang kinerja tubuh agar kita bisa berjalan, bekerja, belajar, pergi ke sekolah. Bila kekurangan vitamin, kita akan mengalami sebuah penyakit. Vitamin merupakan nutrisi yang harus didapatkan tubuh kita.
Vitamin berasal dari makanan buah-buahan yang bersifat organik. Berjemur di sinar matahari pun merupakan vitamin. Di pagi hari, kita dapat mendapatkan vitamin D. Fungsi vitamin D ini adalah untuk memperkuat tulang agar tulang tidak bengkok, agar tulang tidak membentuk X atau O. Vitamin terdiri dari vitamin A, B, C, D, E, O. Pada video yang di depan telah dikatakan bahwa vitamin yang larut dalam air ada juga vitamin yang larut di dalam lemak. Apakah maksudnya? Mungkin ada yang tahu? Silakan menulis di kolom komentar. Maksudnya adalah vitamin yang larut di dalam air adalah vitamin C dan B kompleks seperti vitamin B1, B6, dan B12. Maksudnya adalah jenis vitamin ini harus terurai di dalam air dahulu agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Jadi, penyerapannya harus bersama-sama dengan air. Tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan vitamin yang larut di dalam air. Jika berlebihan, tubuh akan membuangnya lewat urin atau air kencing. Oleh karena sifatnya yang mudah larut di dalam dan mudah terbuang, kita harus mendapatkan asupan vitamin setiap hari dengan jumlah yang sesuai. Sedangkan yang dimaksud vitamin larut di dalam lemak adalah, mungkin sudah ada yang pernah di sekolah atau sudah paham? Boleh silakan menulis di kolom komentar. Vitamin yang larut di dalam lemak ini adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Maksudnya adalah vitamin larut dalam lemak, tubuh kita menyerap berbagai vitamin menggunakan sel-sel lemak yang ada di dalam usus dan diedarkan ke organ-organ melalui aliran darah. Ketika jumlah tubuh yang menyimpan vitamin larut dalam lemak berlebih, maka akan menjalankan fungsi yang lainnya. Itulah tadi pengertian dari vitamin yang larut di dalam air dan lemak. Berikutnya adalah apabila kita kekurangan vitamin, maka kita akan mengalami trakitis. Apa itu trakitis? Trakitis atau kurang vitamin D, yaitu menyebabkan tulang mudah rapuh, tulang bengkok membentuk X atau O, atau tulang mudah patah. Bagaimana mendapatkan vitamin D? Cukup dengan berjemur di pagi hari. Kekurangan vitamin yang lain adalah pellagra, adalah kekurangan vitamin B2, yaitu yang menyebabkan gejala seperti diare, dermatis, dan demensia. Maka dari itu, kita harus mencukupi kebutuhan gizi kita. Vitamin harus kita konsumsi setiap hari, namun jangan terlalu banyak juga, karena berlebihan pun tidak baik bagi tubuh kita. Nah, itulah tadi pembahasan tentang vitamin pada materi biologi. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.